Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya, Bapak, saya Supiani Biasa, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Laibulan. Tujuan saya ketemu Bapak hari ini untuk mengetahui praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Bapak di sekolah. Terutama kasus yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang mengandung dilema etika. Ya. Terus yang kedua, apa yang selama ini Bapak jalankan selama mengambil keputusan di sekolah? Bapak, ini akan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Saya mulai aja Pak ya. Boleh. Ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus atau kejadian yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Baik, untuk kasus itu pertama dengan pengamatan ya. Pengamatan Pak ya. Yang kedua ada laporan, sebab lembaga sekolah ini sangat luas, otomatis warganya juga sangat banyak, tidak semua bisa saya amati. Yang saya amati langsung saya identifikasi masalahnya. Yang kedua ada laporan, baik itu dari guru khususnya warga sekolah. Iya betul Bapak. Ya memang hal itu dalam mengidentifikasi suatu masalah kita perlu sekali Pak ya, pengamatan, kemudian ada laporan gitu. Terus yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus dilema etika? Ya, untuk mengambil keputusan di sekolah tentang dilema etika ini kita melakukan musyawarah dulu. Kita libatkan ya guru yang berkompeten dalam menangani kasus itu, sehingga dalam mengambil keputusan ini tidak merugikan satu pihak. Kita mengambil keputusan itu berkeadilan, jadi pihak lain tidak dirugikan. Berarti dalam mengambil sebuah keputusan kita bermusyawarah ya supaya hal tersebut tidak merugikan orang banyak. Iya betul. Oke, selanjutnya Pak, langkah apa saja yang selama ini Bapak lakukan? Langkah-langkah saya lakukan pertama untuk ini khusus untuk kasus-kasus di atas ya. Kasus di atas tadi. Yang pertama kita mengidentifikasi masalah. Yang kedua melihat kenapa masalah ini terjadi. Yang ketiga penyelesaian masalah itu sangat penting. Penyelesaian masalah ini kunci segalanya. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini kita juga melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya Pak. Seperti ya kalau di sekolah ini ada wakil kesiswaan, wali kelas atau guru-guru yang BK. Jadi kita libatkan semua supaya masalahnya tidak terulang lagi. Jadi dalam mengambil keputusan selesai dan masalah ini berhenti dan tidak terulang lagi, itu yang penting. Iya betul Bapak. Ya memang untuk langkah-langkah menyelesaikan sebuah masalah, untuk mengambil sebuah keputusan memang sangat rumit sering sekali begitu Pak ya. Tapi saya setuju dengan langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi. Ya baik Bapak, hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Bapak alami? Hal sangat efektif ya, pertama kita lihat dulu landasan hukum ya. Landasan hukumnya Pak. Yang kedua ya musyawarah, melibatkan warga sekolah dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini. Dilema etika ini sangat rumit dalam menyelesaikan. Semua ada tali merahnya, ada hubungan, ada baik buruknya. Tapi kita mau ngambil keputusan yang baik. Itu orang banyak. Orang banyak. Iya. Ya, baik Bapak, berarti untuk penyelesaian kasus yang seperti Bapak sebutkan tadi efektif lah Bapak ya, tidak bersifat objektif tapi subjektif. Bapak ya. Baik Bapak, apa tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangannya nih Pak? Tantangannya ya otomatis setiap ada kasus tapi sama saya tantangan. Pertama tantangan itu bisa timbul dari intern, yang kedua ekstern. Sebab suatu kasus itu pasti punya hubungan, sebab akibat. Ya pertama tantangan itu dalam menyelesaikan itu kita mesti mengambil keputusan tidak merugikan. Ya itu dia. Itu tantangan sangat pelik sekali itu. Walaupun dia itu cakap melenceng, kita perbaiki. Jadi masalah itu bukan langsung diponis tapi diperbaiki. Apabila sudah tidak bisa diperbaiki, baru kita bikin yang namanya punishment masalah. Iya. Berarti Bapak kan tantangannya tuh tantangan dari luar tuh otomatis cengkuan orang gitu lah Pak ya. Kemudian kalau dari luar tuh kepercayaan masyarakat jadi berkurang terhadap sekolah kita gitu Bapak ya. Iya Pak, saya setuju juga dengan pendapat Bapak dengan itu. Jika nih Pak
Bapak dihadapkan kepada kasus dilema etika tersebut, apakah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu? Kemudian bagaimana Bapak menjalankan penyelesaian pengambilan keputusan atas kasus tersebut? Ya, kalau kasusnya dilema etika itu kita lihat dulu kasusnya. Kalau memang ringan bisa diselesaikan hari itu kita selesaikan. Tapi kalau itu kasusnya sangat rumit, maka kita jadwal, ya, kita rencanakan dalam penyelesaian. Sebab kalau sudah rumit pasti itu melibatkan banyak pihak. Ya, jadi itulah kita lakukan. Tergantung kasusnya. Rumit kita jadwalkan, kalau mudah kita selesaikan pada saat itu. Iya. Berarti Bapak kalau dihadapkan kepada satu kasus dilema etika tersebut, jika rumit dibuat jadwal, jika ringan kita selesaikan saat itu, gitu Bapak ya. Ya Bapak, adakah faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Iya. Otomatis dukungan dari teman-teman. Iya, dukungan dari teman-teman. Yang kedua kita lihat juga pelajari dari landasan hukumnya. Kalau sudah ada landasan hukumnya, otomatis kita berpegang. Ya, walaupun sudah ada landasan hukumnya, kita tetap melakukan musyawarah. Dukungan teman sangat penting. Musyawarah atau pendapat dalam masalah sangat penting untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi itu saja dulu. Iya, betul Bapak. Berarti faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut yaitu dukungan dari teman sejawat, gitu Bapak ya. Ya Pak, ini yang terakhir nih Pak. Iya. Apa pelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Ya, pelajaran yang bisa saya ambil yang pertama dalam memutuskan suatu masalah apalagi dilema etika itu tidak langsung bisa diputuskan. Akan tetapi kita mesti melibatkan orang banyak. Ya, intinya dalam suatu kasus itu kita mesti musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Dan satu lagi, keputusan itu mesti berkeadilan, tidak merugikan pihak-pihak lainnya. Semua saling diuntungkan. Iya betul Pak, saya setuju lagi sekali dengan Bapak. Apalagi yang paling penting itu kita harus berpihak pada murid ya Pak. Iya benar. Bapak, saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya hari ini. Iya benar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak, saya Cutiani Tessa, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Lembongan. Tujuan saya ketemu Bapak hari ini untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu, praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama pada kasus yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang mengandung dilema etika atau bujukan moral. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, apa yang selama ini Bapak jadikan apa yang selama ini Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, baik. Pak, saya akan ajukan beberapa pertanyaan, Bapak. Yang pertama itu, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus atau kejadian yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Yang pertama sekali, wah ini pertanyaan berat nih. Baru pertama udah langsung hot ya. Iya benar. Oke, yang pertama kali memang kita harus identifikasi terlebih dahulu ya. Ini permasalahan bujukan moral atau dilema etika ya. Nah, setelah kita identifikasi baru nanti memang kita bisa tahu ya. Nah, ini kasusnya kasus seperti apa gitu. Biasanya kalau berkaitan dengan siswa itu berkaitan dengan dilema etika ya, apakah seperti kenapa dia datang terlambat gitu. Kita bisa mengetahuinya. Biasanya kalau kasus-kasus seperti bujukan moral tuh seperti ya, ada sisa-sisa pembiayaan dari dana bos tuh kan, Pak makan-makan yuk. Apalagi tradisi kami di Aceh Tenggara ini kadang-kadang kalau makan sikat terus kan kayak gitu. Enak memang budaya makan tuh enak. Iya betul. Cuman kan itu kadang-kadang kan kita balik lagi kan ke penganggaran di awal kan itu untuk apa. Iya, baik Bapak. Memang dilema atau satu kasus dilema etika ataupun maupun bujukan moral sering kita hadapi gitu ya Pak ya. Apalagi sebagai pemimpin di suatu sekolah. Ya baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus dilema etika? Oke. Kalau dilema etika itu biasanya di sini saya terlebih dahulu itu ini ya
kita di sini diskusi dulu, ya, diskusi terlebih dahulu, ya. Kemudian kita eh, apa? Cari data dan fakta-faktanya, ya. Nah, kenapa kok terjadi, ya? Kenapa terjadi permasalahan seperti itu, gitu. Nah, data-datanya. Dan data-datanya itu misalnya kalau misalnya tadi itu dilema etika terkait dengan siswa, keadilan siswa dan sebagainya itu kita bisa lihat cari informasinya ambil dari temannya, dari dia sendiri, Atau gurunya ya, mungkin Pak ya. dari gurunya atau orang tuanya juga bisa. Iya betul betul. Ya. Nah, jadi kita dapat data yang akurat, yang eh, komplit lah, ya, Iya. otentik gitu. Ya baik Nah, Bapak. kemudian baru kita diskusikan Ya. dengan tim, ya. Karena kita di sini alhamdulillah punya tim, sekolah ini punya tim. Jadi segala permasalahan apapun kita bahas dalam tim. Iya. Timnya itu ya kepala sekolah, wakil, ada wali kelas, sama ada guru senior yang Iya. kita masukkan dalam tim. Dan itu kita SK-kan. Baru Ya. nanti kita ambil keputusan. Baik Bapak. Begitu ya Bapak ya. Ya, Kita diskusi, kemudian cari data ya, berdasarkan fakta yang terjadi betul. gitu ya Pak. Baiklah Bapak. Langkah apa yang selama ini Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Oke. Nah, kalau lah yang tadi kan sudah saya sampaikan ya, kalau datanya udah akurat, udah Ya. lengkap, kita musyawarah, kita diskusikan tadi, Ya. dan apa? Kalau lah udah datanya udah oke, udah semuanya oke, ya, maka kita melakukan pengambilan keputusan juga enak. Jadi langkah-langkahnya tadi itu ya, dari mulai diskusi dulu, baru pencarian datanya, lengkap, baru kita musyawarahkan ini dengan tim, baru nanti diputuskan. Gitu. Jadi ada 4 tahap. Ada 4 Ya, tahap. jadi tidak langsung dapat informasi langsung diputuskan enggak. Iya. Ya, Baik Bapak, memang langkah-langkah untuk mengambil sebuah keputusan itu memang penting sekali Bapak ya, iya, mempertimbangkan hal-hal lainnya selain iya. dari suatu kejadian yang kita hadapi gitu. Baiklah Bapak, apa tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Oke. Ya. Tantangan Mhm. ya. Saya pernah membuat kesalahan ya dengan memang pengambilan keputusan itu cepat kayak gitu kan. Kemudian hanya menerima informasi dari satu sumber saja ya. Ternyata itu salah ya. Lalu eh, kesalahan ini saya jadikan sebuah pelajaran. Nah, ya. Pada keputusan-keputusan selanjutnya itu saya coba memang untuk ya tadi seperti saya katakan ya, informasinya itu tidak hanya dari satu sumber ya. Tapi memang harus dari sumber-sumber yang lainnya agar akurat, agar otentik kebenarannya gitu. Jadi kalau udah datanya udah valid, udah otentik, udah lengkap, akurat, jadi kita pun enak membuat keputusan. Iya benar. Tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, berarti untuk Betul, kebaikan orang iya, banyak, betul, Pak ya. betul. Pak, untuk hal tersebut, apakah efektif dalam Bapak mengambil keputusan tersebut? Dalam proses penjalanannya, seperti langkah seperti Langkah yang tadi ya, ya langkah yang iya tadi gitu Pak. efektif ya. Efektif nggak Kalau tuh Pak? sejauh ini saya jalani itu langkah yang efektif Mm-mm. Baik ya. Bapak. Terus Bapak, jika dihadapkan pada kasus dilema etika tersebut saat ini gitu, Bapak tadi menyebutkan tidak langsung menyelesaikannya saat itu gitu. Iya, Ya, jadi bagaimana Bapak menjalankan penyelesaian kasus tersebut? oke. Ya, jadi kalau kita ambil keputusan pada saat itu juga itu namanya keputusan keputusan emosional ya, Mendadak gitu Pak emosional ya. mendadak, dan itu biasanya tidak sehat ya, keputusan yang tidak sehat, tidak baik kayak gitu. Karena itu kan akan berpengaruh pada yang kita berikan keputusan gitu kan. Kalau siswa, ya siswa tadi akan merasa nggak enak hati Merugikan. ya, nggak enak hati gitu. Kalau guru, ya guru tadi pun marah, ya kan, dendam dan sebagai sakit hati. Tapi kalau kita udah punya datanya lengkap, ini buktinya, ini datanya, ini dari sini seperti ini, dari ini kayak gitu. Nah, jadi fakta-fakta itu akan berbicara dan itu nanti akan memutuskan kayak gitu. Iya. Berarti dari
hal-hal atau langkah-langkah usaha yang Bapak lakukan tersebut efektif, dan dalam membuat sebuah keputusan kita berarti nggak boleh memutuskan saat itu juga gitu Iya, ya Pak ya. benar. Iya. Ya, baik Bapak. Adakah faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, ada. Eh, Tim. Jadi Oh, kerjasama iya, dalam iya. tim itu sangat mempermudah kita untuk eh, membuat keputusan. Pengambilan keputusan kita jadi lebih apa ya, plong kayak gitu. Kenapa? Tadi datanya kan udah ada nih, ya. Kemudian kita diskusi lagi. Iya, Jadi gimana nggak kita gimana? sendiri yang mikir, ya, stroke pula nanti. Ya. Iya betul Jadi Bapak. ada banyak, ada tim, ada beberapa orang itu. Jadi mereka masukan-masukan itu kan membuat kita menimbang Iya, mana yang lebih dominan kayak gitu. Tambah lagi ada data-data. Oh, ya udah. Nah, jadi kita enak gitu. Keputusan jadi keputusan bersama. iya. Dan yang paling penting itu berpihak kepada muridnya Bapak ya. Iya. Iya, benar. Baik Bapak, pertanyaan terakhir nih Pak. Oke, alhamdulillah. Apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Bapak tersebut dalam mengambil sebuah keputusan? Oke. Pengalaman yang diambil adalah karena saya pernah berbuat kesalahan, ya, maka kesalahan itu jadi pengalaman yang Paling berharga. paling gitu ya. berharga. Itu yang pertama. Kayak peribahasa bilang ya. Tuh. Yang kedua, eh, setelah keputusan saya ambil, ya, refleks itu ternyata membuat kita lebih nyaman. Ya, kenapa? Misalnya, kadang-kadang setelah keputusan kita ambil, itu kadang-kadang kita ragu-ragu lagi masih. Ada keraguan-raguan lagi. Bener Ya. nggak ya gitu ya? Iya. Udah diputuskan. Hmm. Apa udah betul nggak? Final nggak datanya tadi itu kan? Informasi udah akurat nggak? Kadang-kadang nanti ada komplain pula lagi. Gitu, Iya kan? betul Nah, betul. ya gitu. Jadi kalau udah kita refleksi lagi, kita evaluasi lagi, nah itu membuat jadi pengalaman berharga juga. Perasaan kita jadi lebih baik gitu ya Iya, Bapak ya. lebih lega. Iya benar Bapak. Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya Alhamdulillah rasa ya, cukup sama-sama. untuk hari ini Bapak. Alhamdulillah. Iya. Makasih banyak Bapak. Sama-sama. Kami permisi dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Versa. Apa kabar Bu Zeta? Sehat, baik Bu. Ya, Ibu, saya ini Cutiani Persa, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Lebulan. Tujuan saya ketemu Ibu hari ini untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu, bagaimana Ibu menjalankan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama pada kasus dilema etika yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Terus yang kedua, bagaimana Ibu selama ini menjalankan atau mengambil keputusan tersebut. Ya. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan hari ini. Yang pertama itu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus atau kejadian yang merupakan dilema etika? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Versa. Cara saya untuk mengidentifikasi kasus yang menyangkut dilema etika atau kedudukan moral, yaitu yang pertama itu saya melakukan atau mengidentifikasi terlebih dahulu kasus-kasus apa yang terjadi di sekolah saya tersebut. Kemudian dengan melihat dan memahami kasus-kasus tersebut dan juga memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan bawahan saya, dengan guru-guru yang ada yang mengajar, yang menjadi staf pengajar di sekolah saya, dan bagaimanapun hubungan antara siswa itu lebih erat dengan wali kelasnya ketimbang saya kepala sekolah seperti itu. Iya benar, baiklah Ibu. Berarti kita harus melihat situasi, kemudian bagaimana kondisi atau situasi itu terjadi supaya kita, supaya kita memutuskan apakah itu sebuah dilema etika atau bujukan moral gitu ya Bu ya. Iya betul Bu. Iya, baiklah Ibu. Yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu? Cara saya mengambil keputusan yaitu dengan berkomunikasi dengan tim ataupun guru, berkolaborasi dengan guru, orang tua murid, seperti itu Bu. Berkolaborasi dengan guru, Iya. kemudian orang tua murid. Iya, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan itu kita tidak bisa sendiri. Iya, Kita tidak bisa sendiri karena keputusan yang saya ambil itu tidak boleh menguntungkan hanya untuk sepihak saja, namun melihat dampak dari keputusan yang saya ambil itu
itu apakah keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan orang lain, kemudian tidak juga menguntungkan diri saya sendiri seperti itu. Iya, boleh, betul begitu Bu ya. Baiklah Ibu, langkah apa saja yang selama ini Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Dan langkah yang saya lakukan adalah apabila kasus tersebut yaitu berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka sebelum saya mengambil keputusan saya akan melakukan komunikasi dulu, menggali informasi, kemudian yaitu termasuk dengan tim tadi di manajemen yang ada di sekolah. Nah, dan tentunya keputusan yang nantinya akan saya ambil dengan berdasarkan pada hasil akhir, berdasarkan peraturan yaitu berbasis rasa peduli antara warga sekolah seperti itu, Bu. Yang pastinya berpihak kepada murid ya Bu. Iya betul sekali Bu Bersa. Ya, baik Ibu, hal apa yang dianggap efektif atau yang Ibu anggap efektif dalam pengambil keputusan dari kasus dilema tersebut, dilema etika tersebut? Hal yang menurut saya efektif yaitu hal yang saya anggap dalam pengambilan keputusan adalah ia dengan melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan tim manajemen sekolah yang tadi saya sampaikan, dan keputusan yang saya ambil harus bersifat objektif seperti itu. Nggak boleh subjektif. Iya, nggak boleh subjektif, harus bersifat objektif gitu. Karena memihak dalam memutuskan sebuah keputusan bisa jadi nanti merugikan orang lain. Iya ya, betul Bu Bersa. Ya, baiklah Ibu. Apa tantangan Ibu dalam pengambil keputusan pada kasus dilema etika seperti ini? Ya tentunya kalau dalam mengambil keputusan itu harus ada tantangan seperti itu Bu ya. Kemudian tantangan dan pengambilan keputusan adalah pada saat keputusan itu saya ambil, tentunya ada risiko, ada pada pimpinan, yaitu ada pada diri saya sendiri seperti itu. Ya Ibu, ya memang setiap pengambilan keputusan bisa jadi hal tersebut kita dibenci gitu ya, Iya. walaupun kita tidak bersifat objektif. Iya gitu betul ya, sekali Bu Bersa. Ya baiklah Ibu, jika Ibu dihadapkan pada kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di saat itu juga ketika ada kasusnya? Kemudian bagaimana Ibu menjalankan penyelesaian kasus tersebut? Ya baik, untuk menyelesaikan kasus tersebut saya membuat jadwalnya seperti itu Bu, jadwal tertentu. Kemudian hanya saja untuk pengambilan keputusan tergantung pada kasus yang ada, apakah kasus diselesaikan segera atau membutuhkan waktu yang sampai agak lama seperti itu Bu. Mungkin menyelesaikan beberapa kasus sampai berhari-hari. Iya betul, mungkin kasusnya ini agak rumit, ya. jadi kita perlu waktu beberapa hari seperti itu Bu. Karena juga hal ini memutuskan kasus kalau berhubungan dengan murid, kita mesti panggil walinya lagi. Iya. Ya. Berarti Ibu tidak memutuskan di hari itu kalau ada kasus sesuatu terjadi gitu. Iya betul sekali Bu Bersa. Tidak hari itu selesai, namun kalau menyangkut itu dengan murid ya kita panggil wali muridnya. Misal anak-anak itu sering terlambat, faktor dia sering terlambat itu apa? Ya itu kan kita gali dari orang tuanya, mungkin orang tuanya itu tidak memperhatikan, atau orang tuanya itu faktor ekonominya. Kalau di sekolah saya faktor ekonominya itu sangat rendah Bu, orang tuanya sering pergi keluar daerah untuk mencari rezeki, cari upahan seperti itu. Iya benar, saya juga pernah dengar tuh Bu, pergi ke Karo ya Bu. Iya, kalau kita identik dengan pergi ke Karo upahan gitu. Ya, dan anak-anak jadi terbengkalai di rumah. Iya, gitu iya, ya, betul. ya. Ada yang bangunin sehingga datang terlambat. Ya Bu Zulaikan, adakah faktor yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Kalau dikatakan mudah, tidak ada yang mudah dalam mengambil keputusan begitu ya Bu, karena banyak dampak yang akan timbul dalam keputusan yang kita ambil. Nah, ada yang mudah karena keputusan yang tidak ada yang mudah karena perlu pertimbangan antara hati nurani dan tugas dan sosial juga begitu Bu. Beberapa aspek tersebut memang harus kita pertimbangkan ya. Iya betul sekali Bu Bersa. Ya benar. Ibu, ini sudah jalan beberapa menit saya tanyain Ibu. Bu, pasti banyak sekali ya Pak kasus-kasus yang udah dialami selama menjadi pemimpinnya Bu ya. Iya betul. Ya benar. Itu pasti ada dilema etika atau mungkin bahkan bujukan moral gitu. Bu, apakah pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Ibu
selama mengambil sebuah keputusan? Ya, pengalaman saya yaitu setelah 3 tahun menjelang 3 tahun menjadi kepala sekolah, banyak pengalaman yang saya dapat bagaimana cara mengambil keputusan di satuan pendidikan yang saya pimpin begitu Bu. Di situ masing-masing orang itu punya karakter tersendiri, Iya, betul. punya prinsip tersendiri. Jadi bagaimana saya menghadapi dari setiap karakter tersebut di sekolah saya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu saya harus memperhatikan dampak apa yang akan terjadi. Kalau itu berdampak positif dan tidak merugikan orang banyak, akan saya ambil keputusan seperti itu. Tapi kalau dampaknya negatif dan merugikan orang banyak, saya akan menghentikan keputusan saya seperti itu, Bu. Iya benar Bu Zulaika. Wah, nggak terasa ya Bu Zulaika, udah berjalan beberapa menit saya tanyain Ibu. Iya, Terima kasih banyak Ibu ya untuk waktu yang sudah diluangkan untuk saya tanyain hari ini. Terima kasih kembali Bu Persa, udah mau berbincang-bincang mengenai kepemimpinan saya, bagaimana saya mengambil keputusan di sekolah saya, sudah mau berkunjung, menanyai. Begitulah nanti Bu Persa, kalau Bu Persa jadi pemimpin pembelajaran. Sekarang kan Ibu Persa menjadi pemimpin pembelajaran, dan insya Allah nantinya akan menjadi pemimpin di satuan pendidikan. Nah, di situ Bu Persa harus memperhatikan, kalau mengambil keputusan itu harus memperhatikan nilai-nilai yang berbasis kebajikan yang universal seperti itu. Ya baik Ibu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Persa.